Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Iskandar dari kelas 818C, Prodi Akuntansi, Universitas Buana Berjuang Karawang. Saya akan memaparkan tentang laporan kerja praktik saya yang saya lakukan di kantor desa Karangpatri kurang lebih satu bulan. Pengelolaan laporan keuangan kas desa Karangpatri, Kecamatan Kebayoran, Kabupaten Bekasi, periode pembukuan tahun terakhir 31 Maret 2021. Yang terhormat Bapak Haji Aceh Subrahim SMM, selaku dosen pembimbing saya yang telah mendampingi saya selama saya melaksanakan kerja praktek ini. Yang pertama, di sini ada pendahuluan dari yang tiga. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dikerjakannya kerja praktek ini adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai kemampuan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Praktek salah satu program belajar atau kegiatan dari perguruan tinggi yang pada dasarnya harus diikuti oleh mahasiswa semester genap. Kemudian di sini tujuannya, yang pertama, memberikan gambaran mengenal dunia kerja. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada praktikan untuk mengetahui dan memahami segala aktivitas operasional pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah itu pada bagian akuntansi. Yang ketiga, membiasakan praktikan dengan membudayakan bekerja pada perusahaan yang sangat berbeda dan dengan budaya belajar dari segi manajemen waktu, keterampilan berkomunikasi, serta kerjasama tim. Yang keempat, untuk melatih kemampuan praktikan untuk mampu bersikap mandiri serta bertanggung jawab. Yang kelima, praktikan mampu memberikan berbagai kontribusi di tempat PKL, baik itu berupa kontribusi ide ataupun memberi kontribusi lainnya. Terus yang keenam, untuk menyiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas karena memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keahlian sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Untuk waktu dan tahapan kegiatan, dalam melaksanakan kerja praktek lapangan, praktikan melaksanakan kegiatan kurang lebih selama 1 bulan, dimulai sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021. Hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai Jumat, dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Alasan mengapa praktikan memilih kantor desa, karena merupakan salah satu instansi pemerintah di Indonesia yang mengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah sehingga berhubungan dengan konsentrasi yang praktikan ambil yaitu pendidikan akuntansi. Terus kemudian tahapan kegiatan, yang pertama tahapan persiapan PKL, yang kedua pelaksanaan PKL, dan yang terakhir tahapan penulisan laporan PKL. Terus selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian dari
laporan keuangan. Dan selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Mudahnya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi maupun kas. Terus di sini ada jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan arus kas. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Dan yang keempat, laporan neraca. Di sini ada pelaksanaan kerja praktik. Mahasiswa ditempatkan di bagian pelayanan umum. Dalam melaksanakan kerja praktik, mahasiswa dapat mengetahui laporan kas yang terdapat pada kantor Desa Karangpatri, khususnya mengenai anggaran pendapatan dan pengeluaran desa. Selama kurang lebih 1 bulan, penulis melakukan kegiatan praktik. Kegiatan sehari-hari penulis selama melakukan kerja praktik seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan membuat KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha, dan sebagainya. Terus, kas desa adalah uang milik pemerintah desa, baik yang disimpan di bendahara maupun rekening kas desa. Cara menyajikannya, bendahara desa menyajikan semua saldo dana kas desa per 31 Desember, per 31 Desember pada tahun pelaporan dalam buku kas umum desa. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah penerimaan kas. Dikurangi dengan jumlah pengeluaran pengeluaran dalam 1 tahun anggaran. Nilai saldo kas harus dapat diuraikan rinciannya dan dibentuk fisiknya, berupa rekening, surat berharga, atau tunai pada bendahara. Kemudian di sini ada permasalahan dan solusi. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan kerja praktik, penulis mengamati adanya masalah prosedur pengkajian yang ada di kantor desa Karangpatri. Hal tersebut dapat menjadi hal yang mengganggu dalam kelancaran aktivitas instansi. Adapun permasalahan yang ada di desa Karangpatri, diantaranya yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya disiplin para pegawainya, dan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan kas yang baik. Untuk solusinya, dari permasalahan yang penulis amati, ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak menimbulkan terhambatnya proses kerja pada setiap divisi yang terkait. Lebih ditingkatkan lagi sumber daya manusianya, berikan teguran
apabila ada pegawai yang tidak disiplin terhadap waktu atau dalam melaksanakan tugasnya, berikan pemahaman atau edukasi kepada para pegawai tentang cara mengelola kas yang baik dan efisien. Terus kesimpulan dan saran, kesimpulannya kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penerapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Kerja praktik salah satu program belajar atau kegiatan dari perguruan tinggi yang pada dasarnya harus diikuti oleh seluruh mahasiswa semester genap. Program kerja praktik ini dapat melatih diri beradaptasi dengan pekerjaan secara nyata. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya yang membahas tentang pengelolaan kas pada Desa Karangpatri. Untuk sarannya, berdasarkan kesimpulan di atas, mencoba mengungkapkan saran yang dapat menjadi masukan untuk kantor Desa Karangpatri dalam hal pengelolaan kas agar bisa dapat ditingkatkan lagi ke depannya agar pengelolaan kas menjadi lebih efektif. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.